Desa Karangsari terletak jauh dari keramaian kota. Di sini, hampir semua orang saling mengenal, dan kebanyakan dari mereka hidup dengan cara yang sederhana. Rumah-rumah beratap daun rumbia berdiri berderet di antara sawah hijau dan hutan lebat. Meskipun indah, ada sesuatu yang terasa aneh tentang desa ini. Banyak cerita yang beredar, tentang dukun, pesugihan, dan yang paling menyeramkan, tuyul yang selalu dikaitkan dengan orang-orang yang ingin cepat kaya. Sinta, seorang gadis berusia 23 tahun, baru saja pulang dari kota. Ia merasa terkejut ketika mendengar kabar bahwa ibunya, Tini, yang tinggal sendirian di desa, jatuh sakit. Sinta yang baru saja menyelesaikan kuliah di kota besar, langsung memutuskan untuk kembali ke kampung halaman. Kehidupan di kota memang menawarkan kenyamanan, namun tidak ada yang lebih penting baginya daripada keluarga. Sinta teringat saat terakhir kali ia pulang ke desa, 2 tahun lalu. Desa Karangsari tidak banyak berubah. Hanya beberapa rumah baru yang dibangun, dan jalanan yang sedikit lebih mulus. Tapi ada satu hal yang tetap tak berubah. Bisik-bisik yang selalu terdengar tentang pesugihan dan tuyul. Banyak orang di desa itu yang percaya pada kekuatan gelap, terutama para dukun yang mengaku bisa memberikan kekayaan dengan syarat-syarat yang mengerikan. Sinta datang ke rumah ibunya yang sederhana, yang terletak di ujung desa. Ketika ia masuk, ia melihat ibunya terbaring lemah di tempat tidur, wajahnya pucat dan matanya terlihat kosong. Sinta merasakan ketegangan yang aneh di udara. Ada sesuatu yang tak beres, tapi ia tak bisa mengungkapkannya. Ia hanya berharap bisa merawat ibunya dengan baik, agar segera sembuh. "Bu, bagaimana keadaanmu? Kenapa bisa sakit seperti ini?" tanya Sinta sambil menggenggam tangan ibunya yang dingin. Ibunya hanya tersenyum lemah, namun senyumnya terasa dipaksakan. "Aku baik-baik saja, Nak. Jangan khawatir, ini hanya masalah biasa. Mungkin karena kelelahan." Namun, Sinta merasa ada yang aneh. Tini bukan orang yang mudah sakit, apalagi sampai terbaring lemah seperti ini. Ada sebuah perasaan yang membuat Sinta tidak tenang, seolah-olah ada yang menyembunyikan sesuatu. Di luar rumah, angin malam berhembus kencang, dan suara burung hantu terdengar jelas. Sinta mendesah, mencoba untuk menenangkan diri. Belum ia tahu, keputusannya untuk pulang ke desa ini akan membawa dirinya pada serangkaian peristiwa yang mengerikan, yang akan menguji kepercayaan dan keberaniannya. Dan semuanya bermula dari desa ini yang tampaknya penuh dengan rahasia gelap. Hari pertama Sinta tinggal di rumah ibunya, semuanya terasa biasa saja. Ia merawat Tini dengan penuh perhatian, memberikan obat, dan membantu pekerjaan rumah yang biasanya dilakukan oleh ibunya. Namun, ada sesuatu yang aneh mulai terasa saat malam tiba. Sinta selalu merasa nyaman tidur di rumah itu. Namun malam itu, entah mengapa, matanya terasa berat. Ia merasa seperti ada yang mengawasi dari luar. Ketika ia menatap keluar jendela, hanya gelap yang terlihat. Hanya angin yang berhembus pelan. Namun, ada sesuatu yang terasa janggal. Sinta tidak bisa menjelaskan dengan jelas apa yang ia rasakan, tapi perasaan cemas itu tidak hilang begitu saja. Hari berikutnya, Tini semakin lemah. Tubuhnya terlihat kurus, wajahnya semakin pucat, dan matanya selalu tampak kosong. Sinta merasa tidak ada perubahan positif meski sudah beberapa hari merawatnya. Yang lebih aneh, ibu Sinta seperti terhindar dari rasa sakit, hanya tubuhnya yang lemah. Tidak ada demam atau tanda-tanda penyakit lainnya. Tini bahkan tidak pernah mengeluh. Namun, yang benar-benar membuat Sinta merasa aneh adalah ketika ia mulai menemukan benda-benda yang tidak seharusnya ada. Di bawah ranjang ibunya, Sinta menemukan sebuah kain merah yang sudah lusuh, terkunci dengan benda berbentuk bulat kecil di dalamnya. Ketika Sinta membuka kain itu, ia terkejut melihat sebuah batu kecil yang terlihat seperti jimat, dengan ukiran aneh di permukaannya. Rasa penasaran Sinta membuatnya memutuskan untuk membawa batu itu keluar, tapi begitu ia hendak meletakkannya di atas meja, ia merasa pusing dan harus duduk sejenak. Ia bertanya pada ibunya tentang benda itu, namun Tini hanya terdiam lama, seolah berpikir keras. Akhirnya, ibunya berkata dengan suara yang sangat pelan,
Itu hanya batu biasa, nak. Jangan dipikirkan, itu tidak penting. Sinta merasa ada yang disembunyikan, tetapi ia tidak tahu harus bertanya lebih jauh bagaimana. Kecurigaannya semakin berkembang saat ia mulai mendengar bisik-bisik dari tetangga yang datang mengunjungi rumahnya. Mereka berbicara dengan suara pelan, tapi cukup jelas bagi Sinta untuk menangkap beberapa kata-kata yang mencurigakan. Kata, pesugihan, dan tuyul, terdengar beberapa kali, dan Sinta merasa darahnya berdesir. Pada malam yang sama, setelah ibunya tertidur, Sinta duduk di ruang tamu, merenung. Angin malam semakin kencang, dan suara-suara aneh terdengar dari luar. Beberapa kali, ia mendengar langkah kaki yang berisik di luar rumah, namun ketika ia membuka pintu, tidak ada siapapun di sana. Aneh, pikir Sinta. Seperti ada yang mengawasi, namun sulit untuk memastikan siapa atau apa itu. Malam itu, Sinta terbangun tengah malam dengan suara bisikan yang terdengar begitu jelas di telinganya. Anak itu, jangan biarkan pergi. Suara itu sangat pelan, tapi terasa sangat dekat. Sinta panik, mencari-cari asal suara, namun hanya ada kegelapan. Sejak saat itu, setiap malam, bisikan itu semakin jelas terdengar, dan Sinta mulai merasa ketakutan yang mendalam. Namun, Tini tidak pernah berkata apa-apa tentang kejadian aneh itu. Sinta semakin bingung, merasa seolah-olah ada sesuatu yang besar sedang terjadi di balik semua ini. Sesuatu yang lebih gelap dari yang ia bayangkan. Sinta semakin merasa ada yang tidak beres dengan keadaan di desa ini. Setiap kali ia melangkah keluar rumah, udara terasa berat. Desa yang dulu ia kenal dengan kedamaian kini terasa penuh dengan ketegangan. Setiap kali ia berbicara dengan orang-orang, ada yang menghindar atau berbicara dengan lirih, seolah takut untuk menyebut sesuatu yang harusnya dibicarakan. Bisikan-bisikan tentang pesugihan semakin kuat terdengar, dan meskipun Sinta berusaha untuk tetap berpikir rasional, ia tak bisa menepis perasaan aneh yang menguasai dirinya. Namun, masalah terbesar kini adalah ibunya. Tini, yang sebelumnya tampak kuat dan tegar, kini semakin menurun kondisinya. Sinta merasa sangat khawatir, tapi yang paling mengganggunya adalah sikap ibunya yang mulai berubah. Tini menjadi semakin pendiam, jarang berbicara, bahkan ketika Sinta berusaha menggali lebih dalam tentang apa yang terjadi pada dirinya, Tini hanya menjawab dengan jawaban yang samar dan terkesan menghindar. Hari itu, Sinta memutuskan untuk menemui dia, tetangga yang cukup dekat dengan ibunya. Dia selalu terlihat ramah dan suka berbicara dengan siapa saja. Mungkin, pikir Sinta, dia bisa memberinya sedikit pencerahan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bu Diah, ada yang ingin saya bicarakan, kata Sinta setelah mengucapkan salam. Dia memandangnya dengan tatapan cemas. Ada apa, Sinta? Apa kamu merasa tak nyaman di sini? Sinta menggelengkan kepala, bukan itu, Bu. Saya cuma merasa ada yang aneh dengan ibu. Kondisinya semakin memburuk, dan dia selalu menghindari saya setiap kali saya bertanya lebih banyak. Dia menundukkan wajahnya, seolah berpikir keras. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berbicara dengan suara rendah. Sinta, kamu mungkin sudah mendengar banyak cerita tentang desa ini, kan? Tentang dukun, pesugihan, dan segala macam hal yang berbau kegelapan. Sinta hanya mengangguk pelan, merasa gugup. Ia ingin mendengar lebih banyak, tetapi ada ketakutan yang mengguncang dirinya, takut jika ia terlalu jauh menggali kebenaran. Dia menarik napas panjang. Ibumu, dia sudah lama terlibat dengan hal-hal seperti itu. Banyak orang di sini yang memilih jalan pesugihan demi kekayaan, dan ibu kamu juga pernah melakukannya. Dulu, saat kamu masih kecil, ibu pernah mencari cara untuk mendapatkan uang lebih banyak. Tapi, ada harga yang harus dibayar, Sinta. Sinta terdiam. Kata-kata dia seperti petir yang menyambar. Semua yang ia dengar terasa begitu sulit dipercaya. Ibu, yang selama ini ia kenal sebagai sosok yang tegar dan penuh kasih, ternyata memiliki sisi gelap yang tersembunyi begitu lama. Sebenarnya, ibu sudah lama terikat pada pesugihan. Ada yang memberinya kekayaan,
Tapi itu semua ada konsekuensinya. Dan sekarang, mungkin saatnya untuk membayar, lanjut dia, suara semakin pelan. Sinta merasa seluruh tubuhnya kaku. Pikirannya berkecamuk, tidak tahu harus percaya atau tidak. Namun, seiring dengan semakin buruknya kondisi ibunya, Sinta mulai merasakan ada sesuatu yang lebih besar di balik kata-kata dia. Kepercayaan Sinta mulai goyah. Ia merasa bingung, tak tahu siapa lagi yang harus ia percayai di tengah-tengah ketidakpastian yang mencekam ini. Namun, satu hal yang pasti, ia harus mencari tahu lebih banyak, apapun konsekuensinya. Hari demi hari, Sinta merasa semakin terperangkap dalam ketidakpastian yang mencekam. Meskipun ia berusaha untuk terus merawat ibunya, Tini semakin hari semakin tidak dapat dijelaskan kondisinya. Badannya semakin kurus, namun matanya tetap kosong, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata yang menguasai dirinya. Sinta tak bisa lagi mengabaikan perasaan aneh yang selalu menghinggapinya, seolah-olah ada yang mengawasi setiap langkahnya. Suatu malam, Sinta terbangun dari tidurnya oleh suara langkah kaki yang berat di luar kamar. Langkah itu terdengar mendekat, tapi ketika Sinta membuka mata, ia tak melihat siapapun. Hanya kegelapan yang menyelimuti. Suara itu berhenti sesaat di depan pintu kamarnya, membuat Sinta terdiam. Jantungnya berdegup kencang, namun ia mencoba menenangkan diri dan kembali tidur. Namun, rasa takut yang semakin menghantui membuatnya tidak bisa tidur lagi. Pukul 1 malam, ia bangun lagi. Kali ini, ia mendengar suara bisikan pelan yang datang dari bawah rumah. Suara itu terdengar seperti suara wanita yang sedang berbicara, namun kata-katanya tak bisa Sinta dengar dengan jelas. Ketika ia mencoba membuka pintu dan menyusuri rumah, semua terlihat kosong. Namun, anehnya, bau anyir seperti darah mulai tercium dari lantai bawah. Sinta merasakan tubuhnya menggigil. Perasaan takut itu semakin besar, tetapi ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya khayalan belaka. Ia kembali ke kamar, tetapi kali ini ia tidak bisa tidur sama sekali. Pikirannya terus berputar. Semua yang diceritakan dia tentang pesugihan, tentang ibu yang terlibat dengan kekuatan gelap, kini mulai terasa nyata. Pagi harinya, Sinta menemukan hal lain yang semakin menambah rasa cemasnya. Ia menemukan bekas kaki berlumuran tanah merah di dekat jendela kamar ibunya. Anehnya, bekas kaki itu hanya ada di satu tempat saja dan sepertinya tidak meninggalkan jejak lainnya. Saat Sinta mencoba memeriksanya lebih jauh, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, seperti ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Namun, ketika ia bertanya pada ibunya, Tini hanya menjawab, "Itu pasti hanya imajinasi kamu saja, Nak. Tidak ada yang aneh." Meski demikian, Sinta merasa ada yang sangat tidak wajar. Kejadian-kejadian aneh itu mulai membuatnya merasa terpojok. Setiap kali ia mencoba mencari jawaban, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Di luar, suasana desa tampak tenang, tetapi dalam rumah itu, perasaan tertekan semakin mencekam. Ada sesuatu yang gelap dan tak terucapkan yang sedang terjadi, dan Sinta merasa semakin dekat dengan kebenaran yang menakutkan. Malam itu, saat Sinta duduk di ruang tamu, ia melihat bayangan kecil berlari cepat di luar jendela. Ia mencoba memastikannya, tetapi bayangan itu hilang secepat ia melihatnya. Sinta pun merasa matanya mulai kabur, seperti ada yang berusaha mengaburkan kenyataan. Sejenak ia menatap ibunya yang sedang duduk diam di atas kursi, dengan wajah kosong dan tatapan yang hampa. Saat itu, Sinta mendengar lagi suara bisikan, kali ini lebih jelas. "Sinta, jangan biarkan dia pergi." Sinta merasa bulu kuduknya meremang. Ia tidak tahu apakah suara itu berasal dari dalam dirinya atau dari tempat lain. Namun, satu hal yang pasti, kehidupan yang biasa ia kenal di desa ini kini terasa seperti mimpi buruk yang semakin nyata. Setelah beberapa hari dihantui oleh kejadian-kejadian aneh, Sinta akhirnya merasa bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikan apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Perasaan takut yang semakin mendalam mendorongnya untuk mencari jawaban, apapun risikonya. Ia tidak bisa hanya diam melihat ibunya, Tini, semakin lemah tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
Sinta memutuskan untuk menemui dia lagi. Kali ini, ia merasa harus menggali lebih dalam. Ketika Sinta tiba di rumah dia, wanita itu tampak terkejut melihat kedatangannya. Tapi Sinta tidak membuang waktu untuk basa-basi. Ia langsung berbicara dengan suara tegas. "Bu Dia, saya ingin tahu lebih banyak. Apa yang sebenarnya terjadi dengan ibu saya? Ada yang tidak beres, dan saya tidak bisa terus begini." Dia tampak ragu sejenak, namun kemudian ia mengundang Sinta masuk. Mereka duduk di ruang tamu yang gelap, hanya diterangi cahaya lampu minyak. Suasana terasa mencekam, dan Sinta bisa merasakan ketegangan di udara. "Sinta, kamu harus tahu bahwa apa yang ibu kamu lakukan sudah melibatkan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan," kata dia dengan suara rendah, seolah takut ada yang mendengar. Sinta menatap dia dengan tajam, menunggu penjelasan lebih lanjut. Pesugihan itu bukan sekadar mendapatkan kekayaan dalam sekejap. Itu tentang perjanjian dengan kekuatan yang tidak terlihat, dengan harga yang sangat mahal. Ibumu pernah melakukan itu beberapa tahun lalu. Pada waktu itu, ia sangat terdesak, ingin sekali keluar dari kemiskinan yang tak ada habisnya. Dan itulah saatnya ia bertemu dengan seorang dukun yang memberinya jalan keluar. Dia menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Tapi ada satu hal yang tidak bisa kamu bayangkan, Sinta. Ibumu tidak hanya menjual jiwanya. Dia harus menyerahkan sesuatu yang sangat berharga, anaknya." Sinta terdiam. Semua kata-kata dia mengguncang hatinya. "Anak, saya?" tanyanya dengan suara gemetar. Dia mengangguk perlahan. "Kamu, Sinta. Ibumu harus menyerahkanmu sebagai tumbal. Itulah bagian dari perjanjiannya. Setiap kali ia ingin mempertahankan kekayaan itu, ia harus memberikan sesuatu yang sangat penting, dan itu adalah kamu. Kamu mungkin tidak tahu, tapi sejak kamu kecil, ibu sudah berhutang pada kekuatan itu. Dan hutang itu harus dibayar." Sinta merasa kepalanya berputar. Semua yang dikatakannya terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa ia hindari. Tidak mungkin. Ibunya? Ibu yang selama ini ia kenal? Tidak mungkin ia terlibat dalam hal seperti itu. Tapi kenapa ibu tidak memberitahuku? Kenapa dia membiarkanku hidup seperti ini? Tanya Sinta dengan suara tercekat, hampir menangis. Dia menatapnya dengan penuh keprihatinan. "Ibumu mencintaimu, Sinta. Tapi dia terjebak dalam perjanjian itu. Setiap kali dia berusaha keluar, setiap kali dia berpikir untuk meninggalkan jalan itu, sesuatu yang buruk selalu terjadi. Itu yang membuatnya semakin terperangkap. Dan sekarang, waktunya sudah hampir tiba. Kamu harus berhati-hati." Sinta terdiam, tubuhnya merasa sangat lelah. Semua yang dia katakan seperti gelombang yang menghantamnya tanpa ampun. Ia merasa bingung dan takut, namun satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak bisa membiarkan semuanya berakhir begitu saja. Ia harus menyelamatkan dirinya dan ibunya, walaupun itu berarti menghadapi kegelapan yang mengerikan. Setelah mendengar penjelasan dia, Sinta merasa dunia seakan runtuh di sekitarnya. Setiap kata yang keluar dari mulut dia seperti cambuk yang menyadarkan dirinya akan kebenaran yang mengerikan. Ibunya, Tini, terjebak dalam perjanjian gelap yang mengharuskan Sinta menjadi tumbal. Ia tidak bisa menerima kenyataan itu, tapi di sisi lain, ia juga tidak bisa mengabaikan apa yang sudah diketahui. Keesokan harinya, Sinta memutuskan untuk bertindak. Ia tidak bisa lagi menunggu dan membiarkan semuanya berjalan seperti ini. Ia harus mencoba melawan, meskipun ia tahu itu tidak akan mudah. Rasa takut yang menghantui dirinya terasa semakin kuat, namun tekad untuk menyelamatkan ibunya membuatnya tidak bisa mundur. Sinta memutuskan untuk menemui seorang dukun tua yang tinggal di pinggir desa. Selama ini, dukun ini dikenal sebagai orang yang dapat melihat hal-hal gaib dan sering dianggap sebagai satu-satunya orang yang bisa melawan kekuatan gelap di desa Karangsari. Sinta merasa bahwa hanya dengan bantuan dukun tersebut, ia bisa mencari cara untuk mengakhiri semua ini. Namun, saat ia tiba di rumah dukun itu, suasana terasa aneh. Rumahnya sunyi dan hanya diterangi cahaya redup.
Begitu Sinta masuk, ia merasa ada yang mengawasi, meski tidak ada siapapun di dalam ruangan itu. Suara langkah kaki berat terdengar, namun tidak ada bayangan orang yang terlihat. Dukun itu muncul dengan wajah yang sangat tua dan keriput, seolah baru saja keluar dari kegelapan yang dalam. Matanya yang tajam memandang Sinta, dan Sinta merasa ada sesuatu yang misterius di dalam tatapannya. "Kau datang untuk mencari jawaban, anak muda?" Suara dukun itu serak, namun penuh wibawa. Sinta mengangguk, "Saya harus menyelamatkan ibu saya. Dia terjebak dalam perjanjian pesugihan. Apa ada cara untuk menghentikan semua ini?" Dukun itu tersenyum samar. "Tidak ada yang mudah dalam hal ini. Kekuatan yang terlibat sudah terlalu kuat. Tetapi jika kamu bertekad, mungkin ada cara." Sinta menatap dukun itu dengan penuh harap. "Apa yang harus saya lakukan?" Dukun itu menatapnya lebih lama, seolah sedang mengukur keberanian Sinta. "Kamu harus menemukan tempat yang terlupakan, di mana perjanjian itu dibuat. Di sana, kamu harus menghadapi kekuatan itu langsung. Tapi, ingat, jika kamu melakukannya, kamu juga akan mempertaruhkan nyawamu." Sinta merasakan gemetar di tubuhnya, tetapi hatinya sudah bulat. Ia tidak bisa membiarkan ibunya terus menderita seperti ini, apalagi menjadi korban dari kegelapan yang tak terlihat. "Jadi saya harus pergi ke tempat itu?" tanya Sinta dengan suara penuh tekad. Dukun itu mengangguk pelan. "Ya, tetapi kamu harus siap menghadapi apapun yang ada di sana. Kekuatan yang akan kamu hadapi bukanlah hal yang bisa diprediksi. Jangan ragu, jika kamu ragu, kamu akan kehilangan semuanya." Sinta merasa sebuah beban berat di hatinya, tapi tidak ada jalan lain. Ia harus melawan, demi ibunya dan dirinya sendiri. Ia berterima kasih kepada dukun itu, meskipun ia tahu bahwa perjalanan yang akan dihadapinya sangat berbahaya. Langkah pertama untuk melawan kekuatan gelap yang telah menguasai hidupnya baru saja dimulai. Malam itu, Sinta merasa dunia berputar di sekitarnya. Setelah mendengar kata-kata dukun tua itu, ia merasa beban di pundaknya semakin berat. Keputusan untuk pergi ke tempat yang terlupakan, tempat di mana perjanjian itu dibuat, kini tidak bisa lagi ditunda. Ia sudah mempersiapkan dirinya untuk segala kemungkinan. Namun, perasaan takut yang mencekam masih menghantui, seolah ada sesuatu yang ingin menghentikan langkahnya. Saat ia kembali ke rumah, suasana terasa semakin tegang. Rumah itu sunyi, namun Sinta merasakan ada ketegangan yang menyelimuti setiap sudut ruangan. Ibunya, Tini, kini semakin terdiam, matanya kosong, seolah ia tidak lagi hidup di dunia yang sama dengan Sinta. Setiap kali Sinta mencoba berbicara, Tini hanya diam, menghindari tatapannya. Sinta tahu bahwa waktunya semakin sempit. Perasaan khawatir terus mendorongnya untuk segera bertindak. Ia mengumpulkan semua keberaniannya dan memutuskan untuk berangkat menuju tempat yang dukun sebutkan. Namun, sebelum ia melangkah keluar rumah, Sinta mendengar suara aneh yang datang dari belakangnya. "Jangan pergi, Sinta." Suara itu terdengar seperti suara ibunya, tetapi ada sesuatu yang aneh dengan nada itu. Sinta menoleh, dan untuk sesaat, ia melihat bayangan gelap yang berdiri di sudut kamar. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi Sinta bisa merasakannya, sesuatu yang tidak manusiawi ada di sana. Itu bukan ibunya. Jantung Sinta berdetak kencang. "Siapa itu?" ia berteriak, namun tidak ada jawaban. Hanya kegelapan yang menjawab. Ia bisa merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Suara bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, lebih dalam, seolah datang dari dalam dirinya. "Kamu tidak bisa melawan. Semua sudah ditentukan." Sinta merasa seluruh tubuhnya menggigil. Setiap serat tubuhnya memberontak, namun rasa takut itu semakin menguasai pikirannya. Sesuatu yang jahat sedang menguasai rumah itu, dan itu semakin terasa nyata. Bayangan gelap itu mulai bergerak mendekat, dengan langkah yang berat dan tidak wajar. Suara bisikan semakin keras, tidak ada yang bisa menghindar dari takdir. Sinta tidak bisa menahan rasa takutnya lebih lama.
Ia berlari menuju pintu, tetapi saat ia membuka pintu, ia terhenti. Di luar, di halaman rumah, ada sesosok makhluk kecil dengan mata yang bersinar merah, berdiri di tengah jalan. Makhluk itu tersenyum, tetapi senyumnya bukan senyum yang biasa, senyum yang mengerikan, seperti senyum yang tahu segalanya. Itu adalah sosok tuyul, makhluk yang selama ini ia dengar hanya sebagai mitos. Makhluk itu perlahan mendekat, berjalan dengan langkah yang cepat. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Sinta tidak bisa bergerak, tubuhnya seakan terkunci. Hanya ada rasa takut yang semakin menyesakkan. Tini sudah membayar, Sinta. Kamu adalah bagian dari perjanjiannya, suara itu terdengar dari makhluk tersebut. Suara itu seperti bergema, tidak hanya dari mulut tuyul, tetapi juga seolah datang dari dalam tanah, dari kegelapan yang ada di sekitar rumah. Sinta tidak bisa lagi berpikir jernih. Kepalanya pusing, tubuhnya lemas. Ia tahu, ia harus pergi ke tempat yang disebut dukun itu. Tidak ada pilihan lain. Namun, sebelum ia bisa bergerak, tiba-tiba ada suara jeritan keras yang datang dari dalam rumah. "Ibu!" teriak Sinta, panik. Sinta berlari masuk kembali ke dalam rumah. Namun saat ia sampai di ruang tamu, ia melihat ibunya sedang berdiri di sana. Tapi yang ia lihat bukanlah ibunya yang dulu ia kenal. Sosok itu tampak sangat berbeda. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya terkulai lemah. Namun, yang membuat Sinta semakin ketakutan adalah bagaimana tubuh ibunya mulai bergerak dengan cara yang tidak manusiawi, seperti ada kekuatan jahat yang mengendalikan gerakannya. "Ibu, kenapa?" Suara Sinta bergetar. Tetapi ibunya tidak menjawab, hanya mengeluarkan suara rendah yang terdengar seperti erangan dari dalam kegelapan. Sinta merasa tubuhnya hampir tak mampu menahan rasa takut yang menyelimuti. Semua yang selama ini ia anggap sebagai kenyataan kini terasa jauh dari apa yang ia pahami. Ia tahu, ia tidak bisa lagi mundur. Teror yang menghantuinya kini berada di puncaknya, dan satu-satunya cara untuk keluar adalah menghadapi kegelapan itu secara langsung. Sinta merasa jantungnya hampir terhenti ketika melihat ibunya berdiri di depan matanya, namun tidak seperti ibu yang ia kenal. Mata Tini kosong, tubuhnya kaku, dan ada sesuatu yang sangat jahat terpancar dari sosok itu. Sinta hampir tidak bisa mempercayai apa yang ada di depannya, tetapi rasa takut yang melingkupinya mendorongnya untuk bertindak. "Ibu, tolong, bangunlah!" Sinta berteriak dengan suara yang serak, namun ibunya hanya berdiri diam, tubuhnya terhuyung-huyung. Makhluk itu, Tini, yang sekarang lebih mirip sosok kosong yang dikendalikan, tiba-tiba mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Sinta dengan gerakan yang sangat lambat, seperti ada sesuatu yang menariknya untuk melakukan itu. Tanpa sadar, Sinta mundur beberapa langkah, namun ia menahan diri. Tidak bisa. Ia harus melawan. Ingat, kata-kata dukun itu terngiang di telinganya. Kamu harus pergi ke tempat itu untuk menghancurkan kekuatan yang menguasai ibumu. Itu satu-satunya cara. Perasaan terperangkap semakin menekan dada Sinta. Saat itulah ia memutuskan, tidak ada waktu lagi untuk ragu. Ia berlari keluar, meninggalkan ibunya yang kini semakin mengerikan. Suasana malam terasa semakin mencekam, seolah dunia menunggunya untuk terjerat dalam kegelapan yang lebih dalam. Sinta melangkah cepat menuju tempat yang dukun sebutkan. Jalanan yang sunyi seolah tidak lagi mengenalnya. Setiap langkahnya terasa semakin berat, namun ia tahu, satu-satunya jalan keluar adalah menuju tempat itu. Tanpa tahu apakah ibunya masih hidup atau tidak, Sinta harus menghadapi kejahatan itu. Setibanya di tempat yang dukun tunjukkan, Sinta melihat sebuah rumah tua yang tertutup rapat, hampir tenggelam oleh tanaman merambat yang tumbuh liar. Suasana di sekitar tempat itu terasa tidak wajar. Udara terasa berat dan panas, seperti ada sesuatu yang menahan langkahnya. Rumah itu tampak angker, seperti milik kekuatan gelap yang sudah lama tidak disentuh manusia. Sinta menatap rumah itu dengan penuh tekad, dan dengan langkah mantap, ia mendekat. Begitu sampai di depan pintu, udara di sekitar tubuhnya menjadi semakin dingin. Saat ia membuka pintu,
aroma busuk dan lembab menyeruak keluar, mengiris hidungnya. Di dalam rumah, gelap gulita, hanya ada suara angin yang berdesir. "Sinta, sudah waktunya," terdengar suara dari dalam ruangan. Suara itu menggema, namun bukan suara manusia. Sinta mengenali suara itu. Itu adalah suara makhluk yang telah mengendalikan ibunya. Kekuatan gelap yang telah menjerat hidupnya sejak lama. Dengan hati yang berdegup kencang, Sinta melangkah masuk ke dalam. Ruangan itu penuh dengan benda-benda aneh yang sepertinya digunakan untuk ritual-ritual gelap. Di tengah ruangan, ada sebuah meja besar dengan berbagai simbol yang terukir di atasnya. Sesuatu di sana mengundang rasa takut yang semakin membesar, tetapi Sinta tahu ia tidak bisa mundur lagi. Tiba-tiba, di tengah kegelapan, sosok besar muncul. Itu bukan makhluk biasa, tetapi sesuatu yang jauh lebih jahat. Matanya bersinar merah, wajahnya tidak terlihat jelas, hanya bayangan hitam yang menakutkan. "Kamu sudah terlambat," suara itu bergema, penuh dengan kebencian. Sinta terdiam sejenak, namun kemudian ia mengumpulkan seluruh kekuatan yang ada di dalam dirinya. "Aku tidak takut," ia berteriak, walaupun suaranya terdengar gemetar. "Aku akan menghentikan semua ini. Ibu saya, dan saya, tidak akan menjadi korbanmu." Sosok itu tertawa, suara tertawanya menggema di seluruh ruangan. "Kau tidak bisa menghentikan takdir, Sinta. Semuanya sudah ditentukan. Ibumu sudah menjadi bagian dari kami." Dengan tangan yang gemetar, Sinta mengambil batu besar yang ada di dekat meja, salah satu benda yang pernah disebutkan dukun sebagai alat untuk menghancurkan perjanjian gelap itu. Begitu batu itu menyentuh lantai, suara seperti tembok yang retak terdengar, menggema di seluruh ruangan. Makhluk itu menatapnya dengan marah, dan seketika, langit-langit rumah itu bergetar. "Kamu memang berani, tapi itu tidak akan cukup," katanya dengan suara yang penuh amarah. Sinta tahu, pertempuran ini baru saja dimulai, dan ia harus siap menghadapi apapun yang datang. Sinta hampir tidak percaya dengan apa yang sedang ia hadapi. Makhluk jahat yang berdiri di depannya, dengan mata merah menyala dan tubuh besar yang terbungkus dalam bayangan gelap, seolah ingin menyatakan bahwa ia tidak akan pernah bisa menang. Namun, tekad yang ada dalam hati Sinta tak bisa dihentikan. Ia terus berusaha berjuang, meski ketakutan dan kegelapan semakin merasuk ke dalam pikirannya. Dengan tangan gemetar, Sinta memegang batu besar yang ia ambil sebelumnya. Batu itu terasa dingin, dan saat ia meletakkannya di lantai, suara retakan yang nyaring membuat dinding-dinding di sekitar ruangan bergetar. Setiap bagian rumah itu seakan mengeluarkan suara mengerikan, seperti ada yang hancur di dalamnya. Makhluk itu, yang tadinya hanya berdiri di tengah ruangan, kini mulai bergerak maju. "Kamu pikir ini bisa menghentikan kami? Tak ada yang bisa menghentikan takdir," katanya, suaranya penuh dengan kebencian yang menggema. Namun, Sinta tidak menyerah. Ia tahu, kalau ia tidak melawan, tak ada yang akan bisa menyelamatkan ibunya. "Aku akan melawan sampai akhir," ujar Sinta dengan tegas, meski rasa takut masih mencekamnya. Batu itu ia angkat lebih tinggi, bersiap untuk melemparkannya ke arah makhluk itu. Tiba-tiba, ada suara jeritan dari belakang. Sinta menoleh cepat, dan ia melihat ibunya, Tini, berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat, matanya kosong. Tini melangkah ke dalam dengan tubuh yang terhuyung-huyung, seolah ia dikendalikan oleh sesuatu yang lebih kuat dari dirinya. "Ibu!" Sinta berlari ke arahnya, berharap bisa melihat tanda-tanda kesadaran pada ibunya, namun ibu itu hanya berdiri diam, matanya menatap kosong ke arah Sinta. Makhluk itu tertawa lagi, kali ini lebih keras. "Ibumu sudah menjadi milik kami, Sinta. Tidak ada jalan keluar. Semua sudah terlambat." Sinta berhenti sejenak, merasakan kekecewaan yang begitu mendalam. Ia tahu ini adalah momen kritis, momen yang menentukan apakah ia bisa mengubah takdir atau tidak. Namun, tiba-tiba, sebuah perasaan aneh muncul dalam dirinya. Rasa takutnya perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih besar, rasa kebingungan. "Kenapa ibu tidak bisa mengingatku?"
Sinta bertanya dengan suara lirih, mata berkaca-kaca. Makhluk itu mengangguk, ibumu sudah lama terperangkap dalam janji itu. Dan janji itu harus dipenuhi. Tidak ada yang bisa merubahnya. Sinta merasa seakan semuanya sia-sia. Namun, saat itulah, ia merasa ada yang berbeda. Keinginan untuk melawan semakin menguat, namun ada perasaan yang mengganggu. Sesuatu yang tidak sesuai. Ini tidak mungkin menjadi akhir, bukan? Tidak mungkin semua yang ia lakukan akan berakhir begitu saja. Ini terlalu mudah. Sinta mulai meragukan segalanya. Batu di tangannya terasa semakin berat, dan keraguan mulai menguasainya. Apakah ini benar-benar jalan keluar? Apakah semuanya ini hanya permainan dari makhluk jahat itu? Ia merasa seakan terjebak dalam perangkap yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Makhluk itu menghampirinya lebih dekat, menunduk dengan wajah yang kini tampak semakin gelap. Jangan coba melawan lebih jauh, Sinta. Ini adalah penyelesaian yang sudah ditentukan. Sinta tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Semua yang ia harapkan, semua yang ia percayai, tiba-tiba terasa kosong. Ia hanya berdiri di sana, bingung dan terluka. Perasaan bahwa ia telah dipermainkan semakin kuat, dan ia mulai merasakan keputusasaan yang mendalam. Namun, di dalam hatinya, ada satu harapan yang masih tersisa. Ia belum selesai. Ini mungkin bukan akhir dari segalanya. Tetapi untuk saat ini, ia merasa seperti terjebak dalam sebuah kebohongan yang tidak bisa ia pecahkan. Sinta berdiri di sana, batu yang ia anggap sebagai satu-satunya harapan terasa begitu berat di tangannya. Makhluk itu semakin dekat, dan ibu yang kini tidak lebih dari tubuh kosong yang dikendalikan, berdiri seperti bayangan yang terus mengikutinya. Semua yang ia pikirkan, semua yang ia yakini, seolah sudah tidak berarti lagi. Apakah ia akan menyerah begitu saja? Ia merasakan kepedihan yang tak terlukiskan, seolah semua usaha, semua perjuangan yang ia lakukan, hanyalah omong kosong. Makhluk itu menatapnya dengan mata merah yang mengerikan, suara tertawanya semakin menguat. Kamu merasa sudah di ujung, Sinta. Tapi, kenyataannya, kamu tidak pernah memiliki kendali atas hidupmu. Semua sudah diatur. Namun, di tengah kekosongan itu, ada satu hal yang mendalam dan asing yang mengalir dalam pikirannya. Sebuah ingatan yang datang begitu tiba-tiba. Sinta teringat saat ia pertama kali melihat ibunya, ketika ia baru saja pulang ke desa ini, bertemu dengan Tini yang jatuh sakit. Ibunya tampak sangat rapuh, dan dia, teman lamanya, memberi peringatan tentang sesuatu yang buruk akan terjadi jika Sinta terus tinggal di desa ini. Tetapi ada sesuatu yang lebih besar dari itu, yang kini perlahan muncul dalam ingatannya. Sinta tiba-tiba merasa seperti melihat semua ini dari sudut pandang yang berbeda, sebuah pencerahan yang datang begitu tiba-tiba. Tini bukan hanya korban dalam cerita ini, dia adalah bagian dari permainan gelap yang lebih besar. Kenapa ibuku? Bisik Sinta, suaranya penuh kebingungan, namun ada pemahaman yang tiba-tiba muncul di dalam dirinya. Makhluk itu mendengus, senyum jahat di wajahnya semakin lebar. Ibumu sudah lama terjebak dalam perjanjian itu. Dia memberikan segalanya, bahkan kamu, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Sinta merasa dunia seolah berhenti berputar. Tiba-tiba ia ingat sesuatu yang aneh. Sebelumnya, saat ia berbicara dengan dia sempat menyebutkan bahwa Tini pernah sangat ingin menjadi kaya, bahkan rela mengorbankan siapapun, termasuk Sinta sendiri. Jadi, ibu yang memulai semuanya? Sinta berbisik, dengan mata yang terbelalak. Makhluk itu tertawa terbahak-bahak. Betul. Dia adalah pengkhianat, Sinta. Ia yang memilih jalan ini. Kami hanya membantu untuk mewujudkan keinginannya. Sinta merasa seperti tertimpa batu besar. Kenyataan itu memukulnya lebih keras dari apapun yang pernah ia bayangkan. Ibunya bukan korban. Ibunya adalah pelaku utama dalam perjanjian gelap ini. Selama ini ia berpikir ibunya terjebak, tetapi ternyata ibunya lah yang menginginkan semua ini. Sinta adalah tumbalnya. Makhluk itu melangkah lebih dekat,
namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba, Tini, ibunya, yang tampaknya terjebak dalam kendali makhluk itu, bergerak. Perlahan, ia melangkah ke depan, mata kosongnya mulai memfokuskan pandangan pada Sinta. Tini membuka mulutnya dan berkata, dengan suara yang hampir tidak bisa dikenali. "Sinta, maafkan ibu," kata Tini dengan suara lemah, tetapi penuh penyesalan. Sinta terdiam. Ibunya? Apakah ini nyata? Ibu yang selama ini tampak terperangkap, kini berbicara dengan suara penuh penyesalan? Ia merasa bingung antara marah dan ingin memahami. Makhluk itu terkejut dan menatap Tini dengan wajah penuh kemarahan. "Kau berani melawan? Tidak ada yang bisa menghentikan perjanjian ini." Namun, Tini menatap Sinta dengan tatapan penuh harap. "Sinta, ibu yang membuat pilihan ini. Maafkan ibu. Kamu tak seharusnya menjadi tumbal." Dengan kata-kata itu, Tini perlahan bergerak menuju meja tempat batu besar itu tergeletak, dan dalam sekejap, ia meraih batu tersebut. Sinta terperangah. Tanpa peringatan, Tini menghantamkan batu itu ke lantai, mengeluarkan suara yang mengerikan. Sesaat kemudian, makhluk itu mengeluarkan teriakan keras, tubuhnya bergetar hebat. Ada sesuatu yang hancur dalam kekuatan itu. Tiba-tiba, rumah tua itu bergetar hebat, dan cahaya terang membutakan mata Sinta. Makhluk itu berteriak lagi, namun suaranya semakin melemah. Perlahan, tubuhnya hancur menjadi abu. Segalanya menjadi sunyi. Ketika kabut itu menghilang, Sinta melihat ibunya di depannya, bukan lagi sosok yang dikendalikan, tetapi ibu yang ia kenal. Tini tersenyum lemah, wajahnya penuh penyesalan. "Ibu," Sinta berlari ke arah ibunya, menangis. "Ibu minta maaf, Sinta. Ibu yang memilih jalan itu, dan sekarang, ibu harus membayar semuanya. Aku tidak bisa kembali ke waktu itu. Tapi kamu bebas sekarang." Sinta menangis, memeluk ibunya yang akhirnya terbebas. Namun, di dalam hati Sinta, ada satu pertanyaan yang tidak bisa terjawab. Apa yang akan terjadi setelah ini? Dunia yang baru saja ia kenal kini berubah selamanya. Kejahatan itu telah pergi, tetapi harga yang dibayar terlalu mahal. Tamat.